Pada pembelajaran limit di ketakhinggaan, telah dijelaskan bahwa simbol yang dibaca tak hingga dapat dioperasikan dengan penjumlahan dan perkalian. Namun, apabila kita melakukan operasi pengurangan tak hingga dikurang tak hingga, akan diperoleh bentuk tak tentu. Seperti pada pembelajaran limit fungsi trigonometri, kita dapat menggunakan cara lain yaitu faktorisasi dan sifat-sifat limit trigonometri untuk mengubah hasil berbentuk tak tentu menjadi bentuk tentu. Apakah kita juga bisa menggunakannya pada kasus limit fungsi polinomial di ketakhinggaan? Misalnya, diberikan fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 3 dikali x pangkat 2. Berapakah nilai limit di ketakhinggaan dari fungsi polinomial tersebut? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami penentuan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Polinomial. Polinomial atau suku banyak merupakan pernyataan aljabar yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. AN dikali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah seterusnya sampai A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1 dikali X ditambah A0 dengan AN tidak sama dengan 0. Pada pernyataan 1.1, terdapat variabel X yang mempunyai pangkat N, N dikurang 1 dan seterusnya, 2,1 untuk N adalah bilangan asli. Koefisien AN dikurang 1 dan seterusnya, A2, A1 dan konstanta A0. Penulisan polinomial dimulai dari pangkat yang tertinggi seperti pada beberapa contoh berikut. X pangkat 7 ditambah 3 dikali X pangkat 3 dikurang 2. 3 dikali X pangkat 5 dikurang 5 dikali X pangkat 2 ditambah X. X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Contoh ketiga merupakan bentuk kuadrat yang biasa kita temukan di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Bentuk kuadrat merupakan bagian dari polinomial yang berpangkat atau pangkat tertingginya 2. Fungsi polinomial adalah fungsi yang memuat bentuk polinomial. Misalnya, kita mempunyai fungsi polinomial fx sehingga fungsi tersebut secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan AN dikali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah seterusnya sampai A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1 dikali X ditambah A0 dengan AN tidak sama dengan 0. Beberapa contoh fungsi polinomial yang kita ambil dari contoh polinomial sebelumnya adalah sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan X pangkat 7 ditambah 3 dikali X pangkat 3 dikurang 2. Fungsi gx sama dengan 3 dikali X pangkat 5 dikurang 5 dikali X pangkat 2 ditambah X. Nama fungsi tidak selalu fx.
Fungsi hx sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 12. Limit fungsi polinomial. Yang dimaksud dengan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan adalah limit dari suatu fungsi polinomial untuk x menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk fungsi polinomial 1.2 dapat dituliskan limit di ketakhinggaan sebagai berikut. Limit dari an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah seterusnya sampai a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x ditambah a0 untuk x menuju tak hingga. Untuk menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan, kita dapat melakukan substitusi langsung karena akan dihasilkan bentuk nilai tak tentu seperti berikut. Kita dapat menuliskan nilai limit di ketakhinggaan dari fungsi polinomial limit dari x pangkat 5 dikurang 3 dikali x pangkat 3 untuk x menuju tak hingga. Apabila kita melakukan substitusi langsung, akan diperoleh nilai limitnya berupa bentuk tak tentu seperti pada penjabaran berikut. Dengan menggunakan sifat limit, kita dapat menuliskan limit x pangkat 5 dikurang 3 dikali x pangkat 3 untuk x menuju tak hingga sama dengan limit x pangkat 5 untuk x menuju tak hingga dikurang limit 3 dikali x pangkat 3 untuk x menuju tak hingga. Lakukan substitusi langsung. Dengan menyubstitusikan variabel x dengan tak hingga, diperoleh tak hingga pangkat 5 dikurang 3 dikali tak hingga pangkat 3. Diketahui bahwa tak hingga menyatakan bilangan yang sangat besar nilainya. Dengan demikian, tak hingga pangkat 5 merupakan bilangan yang sangat besar nilainya, yang dipangkatkan 5 sehingga nilainya juga merupakan bilangan bernilai yang sangat besar. Jika kita dapat menuliskannya dengan tak hingga saja, begitu juga untuk tak hingga pangkat 3, kita dapat menuliskannya dengan tak hingga saja. Karena tak hingga menyatakan bilangan yang sangat besar nilainya. Hasil perkalian 3 dengan bilangan yang sangat besar juga merupakan bilangan yang sangat besar nilainya. Jadi, 3 dikali tak hingga juga dapat kita tulis dengan tak hingga saja. Dapat dilihat bahwa hasil limitnya adalah tak hingga dikurang tak hingga, sehingga diperoleh nilai tak tentu. Karena dengan substitusi langsung diperoleh hasil tak tentu, kita perlu menggunakan cara lain untuk dapat menyelesaikannya. Cara tersebut adalah dengan faktorisasi. Untuk itu, akan diberikan langkah-langkah untuk menentukan nilai dari limit fungsi polinomial di ketakhinggaan dengan menggunakan cara faktorisasi sebagai berikut. Pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Selain itu, kita juga perlu mengingat kembali mengenai sifat-sifat yang hanya berlaku pada limit fungsi di ketakhinggaan sebagai berikut. Untuk n bilangan bulat ganjil berlaku sifat sebagai berikut. Limit dari x pangkat n untuk x menuju tak hingga sama dengan tak hingga, dan limit dari x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga sama dengan negatif tak hingga.
Untuk n bilangan bulat genap, berlaku sifat sebagai berikut. Limit dari x pangkat n untuk x menuju tak hingga sama dengan tak hingga, dan limit dari x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga sama dengan tak hingga. Untuk n bilangan asli berlaku sifat sebagai berikut. Limit dari 1 per x pangkat n untuk x menuju tak hingga sama dengan 0. Dan limit dari 1 per x pangkat n untuk x menuju negatif tak hingga sama dengan 0. Selanjutnya, akan diberikan beberapa contoh soal untuk dapat lebih memahami langkah-langkah faktorisasi. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit dari x pangkat 7 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 untuk x menuju tak hingga. Dapat dilihat bahwa fungsi pada limit tersebut merupakan fungsi polinomial. Kita akan menentukan nilai limitnya dengan menggunakan 3 langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Pada fungsi polinomial x pangkat 7 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali x pangkat 2 dikurang x ditambah 1, variabel yang berpangkat tertinggi adalah x pangkat 7. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Diketahui bahwa variabel berpangkat tertinggi adalah x pangkat 7, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Kita faktorkan fungsi polinomial tersebut dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi, yaitu x pangkat 7. Sehingga menjadi polinomial x pangkat 7 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 sama dengan x pangkat 7 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5 dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 7. Artinya, apabila x pangkat 7 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5 dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 7. Persamaannya akan sama dengan x pangkat 7 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Pada langkah kedua, kita telah memfaktorkan polinomial sehingga dapat kita tuliskan limit dari x pangkat 7 ditambah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 2 dikali x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 untuk x menuju tak hingga sama dengan limit dari x pangkat 7 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5 dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan pada materi sebelumnya, untuk limit x pangkat 7 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5 dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga, nilainya ekuivalen dengan limit x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga dikali limit dari 1 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5 dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 7 untuk x menuju tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan pada materi sebelumnya,
Untuk limit dari 1 ditambah 3 per X pangkat 4 dikurang 2 per X pangkat 5 dikurang 1 per X pangkat 6 ditambah 1 per X pangkat 7, untuk X menuju tak hingga, nilainya ekuivalen dengan limit 1 untuk X menuju tak hingga ditambah 3 per X pangkat 4 untuk X menuju tak hingga, dikurang limit 2 per X pangkat 5 untuk X menuju tak hingga, dikurang limit 1 per X pangkat 6 untuk X menuju tak hingga ditambah 1 per X pangkat 7 untuk X menuju tak hingga. Lakukan substitusi langsung dengan menyubstitusikan variabel X dengan tak hingga. Diketahui bahwa tak hingga menyatakan bilangan yang sangat besar nilainya. Dengan demikian, tak hingga pangkat 7 merupakan bilangan yang sangat besar nilainya, yang dipangkatkan 7, sehingga nilainya juga merupakan bilangan yang bernilai sangat besar. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya dengan tak hingga saja. Begitu juga untuk tak hingga pangkat 4, 5, 6, dan 7. Kita juga dapat menuliskannya dengan tak hingga saja. Nilai 3 dibagi tak hingga berarti 3 dibagi dengan bilangan yang sangat besar nilainya, sehingga nilainya adalah 0. Begitu juga untuk 2 dibagi tak hingga dan 1 dibagi tak hingga hasilnya juga 0. Sama dengan tak hingga dikali 1, hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi, diperoleh bahwa nilai limit dari X pangkat 7 ditambah 3 dikali X pangkat 3 dikurang 2, dikali X pangkat 2 dikurang X ditambah 1, untuk X menuju tak hingga adalah tak hingga. Nilai tak hingga adalah nilai tentu, yaitu mewakili bilangan yang nilainya sangat besar. Kita juga dapat langsung menggunakan sifat yang hanya berlaku pada limit di ketakhinggaan seperti berikut. Dengan sifat limit 3 per X pangkat 4 untuk X menuju tak hingga, ekuivalen dengan 3 dikali limit 1 per X pangkat 4 untuk X menuju tak hingga. Sedangkan limit 2 per X pangkat 5 untuk X menuju tak hingga, ekuivalen dengan 2 dikali limit 1 per X pangkat 5 untuk X menuju tak hingga. Dengan sifat limit di ketakhinggaan, limit X pangkat 7 dengan 7 merupakan bilangan asli yang ganjil untuk X menuju tak hingga, akan menghasilkan tak hingga. Sementara itu, limit 1 per X pangkat 4 dengan 4 merupakan bilangan asli, untuk X menuju tak hingga akan menghasilkan nilai 0. Hal ini juga berlaku untuk limit 1 per X pangkat 5 untuk X menuju tak hingga. Limit 1 per X pangkat 6 untuk X menuju tak hingga, dan limit 1 per X pangkat 7 untuk X menuju tak hingga. Ketiganya menghasilkan nilai 0. Dengan demikian, persamaannya menjadi sama dengan tak hingga dikali limit 1 untuk X menuju tak hingga. Untuk limit 1 untuk X menuju tak hingga, nilainya tetap 1 karena 1 merupakan fungsi konstan. Tak hingga dikali 1 sama dengan tak hingga. Jadi, jelas bahwa dengan menggunakan cara substitusi ataupun dengan sifat yang hanya berlaku pada limit di ketakhinggaan, diperoleh hasil yang sama yaitu tak hingga. Cara dengan menggunakan sifat yang hanya berlaku pada limit di ketakhinggaan lebih sering digunakan, terutama pada kasus limit fungsi polinomial untuk X menuju negatif tak hingga, seperti pada contoh soal 2 berikut. Contoh soal 2. Tentukan nilai limit dari X pangkat 25 dikurang 100 untuk X menuju negatif tak hingga.
Dapat dilihat bahwa fungsi pada limit tersebut juga merupakan fungsi polinomial walaupun hanya terdapat dua suku, yaitu suku X pangkat 25 dan suku konstanta 100. Kita akan menentukan nilai limitnya dengan menggunakan 3 langkah berikut. Pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Diperhatikan bahwa pada polinomial X pangkat 25 dikurang 100, variabel berpangkat tertinggi adalah X pangkat 25. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Diketahui bahwa variabel berpangkat tertinggi adalah X pangkat 25, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Faktorkan fungsi polinomial tersebut dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi, yaitu X pangkat 25, sehingga polinomial X pangkat 25 dikurang 100 sama dengan X pangkat 25 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 100 per X pangkat 25. Artinya, apabila X pangkat 25 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 100 per X pangkat 25, nilainya akan sama dengan X pangkat 25 dikurang 100. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Pada langkah kedua, kita telah memfaktorkan polinomial sehingga dapat kita tuliskan limit dari X pangkat 25 dikurang 100 untuk X menuju negatif tak hingga sama dengan limit X pangkat 25 dikali dengan 1 dikurang 100 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan pada materi sebelumnya, untuk limit X pangkat 25 dikali dengan 1 dikurang 100 per X pangkat 25, untuk X menuju negatif tak hingga, nilainya ekuivalen dengan limit X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga, dikali limit dari 1 dikurang 100 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan pada materi sebelumnya, untuk limit dari 1 dikurang 100 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga, nilainya ekuivalen dengan limit 1 untuk X menuju negatif tak hingga, dikurang limit 100 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga. Berdasarkan sifat limit, untuk limit dari 100 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga, nilainya ekuivalen dengan 100 dikali limit 1 per X pangkat 25 untuk X menuju negatif tak hingga. Dengan sifat limit di ketakhinggaan, untuk limit X pangkat 25 dengan 25 merupakan bilangan asli yang ganjil, untuk X menuju negatif tak hingga, diperoleh negatif tak hingga. Sementara itu, untuk limit 1 per X pangkat 25 dengan 25 merupakan bilangan asli, untuk X menuju negatif tak hingga, diperoleh nilai 0. Sama dengan negatif tak hingga dikali dalam kurung 1 dikurang 0, sama dengan negatif tak hingga dikali 1. Hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Jadi, diperoleh bahwa nilai limit dari X pangkat 25 dikurang 100 untuk X menuju tak hingga adalah negatif tak hingga. Jika kita amati lebih saksama,
Nilai limit fungsi polinomial dari kedua contoh soal tadi adalah tak hingga dan negatif tak hingga. Memang secara umum, nilai dari limit fungsi polinomial adalah tak hingga atau negatif tak hingga untuk X menuju tak hingga dan untuk X menuju negatif tak hingga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai limit fungsi polinomial dari permasalahan di awal juga tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk memastikannya, akan dilakukan langkah-langkah seperti sebelumnya sebagai berikut. Kita akan menentukan nilai limit dari X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3 untuk X menuju tak hingga. Pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Diperhatikan bahwa pada polinomial X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3, variabel berpangkat tertinggi adalah X pangkat 5. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Faktorkan fungsi polinomial tersebut dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi, yaitu X pangkat 5. Sehingga polinomial X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 3 per X pangkat 2. Artinya, apabila X pangkat 5 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 3 per X pangkat 2, nilainya akan sama dengan X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Pada langkah kedua, kita telah memfaktorkan polinomial sehingga dapat kita tuliskan limit dari X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3 untuk X menuju tak hingga sama dengan limit dari X pangkat 5 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 3 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan pada materi sebelumnya, persamaannya menjadi sama dengan limit X pangkat 5 untuk X menuju tak hingga dikali limit dari 1 dikurang 3 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Berdasarkan sifat limit di ketakhinggaan, untuk limit dari 1 dikurang 3 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Nilainya ekuivalen dengan limit 1 untuk X menuju tak hingga dikurang limit 3 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Untuk limit 3 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga, nilainya ekuivalen dengan 3 dikali dengan limit 1 per X pangkat 2 untuk X menuju tak hingga. Dengan sifat limit di ketakhinggaan, untuk limit X pangkat 5 dengan 5 merupakan bilangan asli yang ganjil, untuk X menuju tak hingga, diperoleh nilai tak hingga. Sementara itu, untuk limit 1 per X pangkat 2 dengan 2 merupakan bilangan asli untuk X menuju tak hingga, diperoleh nilai 0. Sama dengan tak hingga 1 dikali 1, hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi, benar bahwa nilai limit dari X pangkat 5 dikurang 3 dikali X pangkat 3 untuk X menuju tak hingga adalah tak hingga. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, polinomial atau suku banyak merupakan pernyataan aljabar yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Kedua, fungsi polinomial adalah fungsi yang memuat bentuk polinomial. Ketiga,
Limit fungsi polinomial di ketakhinggaan adalah limit dari suatu fungsi polinomial untuk X menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Keempat, langkah-langkah untuk menentukan nilai dari limit fungsi polinomial di ketakhinggaan dengan menggunakan cara faktorisasi sebagai berikut. Pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial di ketakhinggaan.